Shalom. Bagaimana kabarnya, sehat walafiat? Iya. Saya percaya kita semua mengalami kasih Tuhan yang besar. Amin, saudaraku. Iya. Siapakah yang kemarin saya dengar ada beberapa kita yang sakit? Saya walaupun di seberang, saya ikutin grup, ada Ama Ina Ernest, manakah beliau? Oh iya Bapak, mohon maaf sudah di depan, sudah sehat ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, 18 hari kurang lebih kami ada di seberang, dan saya mendapati banyak hal-hal yang menarik yang Tuhan nyatakan. Bersyukur sekali 18 hari dan kami di sana menyelesaikan banyak pekerjaan, tugas begitu. Anak kami wisuda, si Theo di Bandung, Telkom University di Bandung, dan besok dia sudah bekerja, diterima di sebuah perusahaan teknologi di Bekasi. Dan ibu juga sudah selesai, ibu gembala sudah wisuda. Nah, sementara saya ini baru menyelesaikan ujian disertasi S3 dan wisudanya bulan Agustus. Nanti Agustus sekalian mengantar anak-anak kembar kuliah, maka mungkin saya akan berangkat lagi dengan ibu mengikuti wisuda lagi. Nah, saudara, perjalanan yang cukup panjang. Kami menemukan banyak pertolongan-pertolongan Tuhan sampai di Jakarta, lalu kemudian bertemu dengan banyak teman-teman yang dulu adalah teman-teman lama, baik dari ibu gembala punya teman baik, sahabat dari sejak SMA, dan kemudian saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang dulu pernah ada di Nias juga. Ada Pak Irwan Jufri, dia adalah pemimpin dulu, koordinator Lumbung Yusuf. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar zaman-zaman gempa bumi dulu pertama sekali mereka datang. Dan kemudian dengan teman baik kita dari sini dulu, Dr. Fatolosa, dan beberapa teman dokter lain yang adalah teman-teman kami dahulu di Medan. Dan kemudian bertemu lagi dengan kawan-kawan lama di Medan, dan ya banyak hal yang indah yang Tuhan nyatakan buat kami. Tidak terasa 18 hari dan kami sudah sampai lagi. Terima kasih banyak buat semua kita yang sungguh-sungguh berdoa buat kami, karena saya memang minta dukungan doa sehingga kami bisa sehat. Walaupun saya ini agak sedikit batuk ya, tapi sudah mulai pulih. Kemarin Ina Rafael saya ke Babi Panggang Sangap ya, dan kemudian Ina Rafael kasih tahu saya, makan aja ini bang, katanya, sirih dengan apa itu, gula putih. Baru juga aku tahu itu obat batuknya. Tapi begitu ku makan, bibirku, lidahku kelat semua, kayak nggak bisa lagi bergerak karena kecet gitu ya, namanya juga sirih ya. Tapi karena dibilang obat, ku makanlah, ku telanlah itu sampai habis. Tadi pagi lagi ku makan lagi, ini sudah mulai kelat lagi. Tapi saya percaya sebentar lagi ke Babi Panggang Sangap selesai semuanya, saudara-saudaraku. Oke, itulah hal-hal yang menarik yang saya bisa dapatkan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali dengan berbuah, masih tetap tentang berbuah, saudara-saudaraku. Dan kita akan melihat beberapa hal penting. Bapak Ibu sudah siap? Tanya dulu kiri kanannya dulu, kayaknya mukanya kayak muka masih apa. Tanya dulu, sudah siap? Apa katanya? Siap ya? Oh, ada yang bilang hampir. Kalau hampir belum. Oke. Tadi pagi saya sudah menyampaikan tentang Matius pasal 7 tentang berbuah. Dan sekarang saya akan coba lanjutkan dari kitab Injil Yohanes. Nah, dalam kitab Matius pasal 7, saya tidak panjang lebar, nanti kalau mau tahu bagaimana, ikuti saja YouTube-nya, nanti itu pasti ditampilkan di YouTube, direkam, dan Bapak Ibu bisa dengar kembali ya.
Bagaimana di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 tadi sudah saya sampaikan tentang adanya orang-orang atau nabi-nabi palsu yang seolah-olah dipakai Tuhan luar biasa, mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Sungguh menyakitkan kalau seandainya Anda dan saya berjuang, bekerja keras, melayani Tuhan, tapi ternyata Tuhan bilang, "Enyahlah, aku tidak mengenal engkau." Itu pada ayat 23. Nah, kenapa demikian? Ternyata Tuhan berkata bahwa di ayat 7 pasal 7 ayat 18-20 ini dia berkata begini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, nah ini kesimpulannya penting. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Wow. Bapak Ibu saudara-saudaraku, rupa-rupanya kegiatan agamawi, yaitu tadi menumpangkan tangan pada orang sakit, bernubuat, menyembuhkan, dan kemudian melakukan mukjizat, semua itu perkara-perkara rohani yang kelihatannya ternyata bukan itu ukuran atau indikator kita melihat atau mengenal seseorang. Mengapa? Karena setan pun bisa bernubuat, setan pun bisa melakukan mukjizat, setan pun bisa membuat engkau kaya, setan pun bisa memberikan engkau sesuatu harta duniawi, malah lebih besar lagi, lebih banyak lagi dari yang kau harapkan. Dia bisa memberikan segala sesuatu yang kau inginkan. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau ukurannya di situ. Ukuran Tuhan adalah buah. Nah, buah ini apa maksudnya? Buah ini berbicara hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Berbuah artinya dikecap oleh orang lain. Buah adalah indikator eksternal, artinya yang dari luar, dari realitas internal iman. Jadi berbuah itu hasil dari iman di dalam, realitas imannya. Itu sebabnya jangan lupa, berbuah bukan sekedar tugas yang kelihatan, contoh ini ya, berbuah lah kita, bukan. Tapi berbuah itu sebenarnya identitas orang percaya yang hidupnya di dalam Kristus. Nah, ingat baik-baik ya, buah itu perbuatan-perbuatan kita dilihat oleh banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata saya beriman, kalau benar imannya iman yang sejati, itu imannya itu akan bergerak dinamis, bertumbuh, bukan statis, bukan pasif, bukan diam. Ada orang kan bilang, ya saya percaya Tuhan, saya yakin akan Kristus, dalam nama Yesus saya pasti diselamatkan. Cukup sampai situ? Tidak. Dia percayanya seperti itu, masih statis, diam. Tetapi karena iman sejati itu dinamis, bergerak, maka iman sejati yang betul-betul ada dalam hatinya itu akan mengubahkan dirinya, dan kemudian perbuatannya pun akan melakukan perbuatan yang baik dan benar. Amin. Jadi bukan tampak luar saja kelihatan. Halo, saya beritahu pada saudara, kita ini musim-musim buah banyak. Di Nias kita ini musim buah. Nah, kalau kita melihat
apa queenie, tahu queenie ya? Wah itu kan harum sekali. Nah kita mau beli buah queenie dan kita lihat mulus bagus begitu ya, dan kita beli. Lalu kita kupas kulitnya. Wow, harumnya luar biasa. Begitu satu saja, kalau udah masak ini semua ruangan pasti ikut serta. Kita punya hidung ini menciumnya. Bau queenie pasti. Nah begitu dikupas, kita semua merindukan dagingnya. Begitu disayat, set, mau dimakan dibuka, ya Tuhan, ulatnya keluar, dibuang. Sisi sebelah satu lagi, set, diputar, dipotong lagi. Buahnya itu ngeri, ulatnya itu banyak. Di semua sisi dikupas, ulat di mana-mana. Kira-kira saudara-saudara, apa yang akan Anda lakukan dengan buah itu? Pasti Anda akan buang. Nggak ada gunanya. Nah banyak orang Kristen, jangan sampai kita seperti itu ya. Apa itu? Luarnya manis, casingnya rohani kali kelihatan. Dari luar itu bagus sekali. Tapi casingnya yang bagus itu, begitu orang mau menikmati buahnya dari Anda, alamak, ulatnya banyak. Masam pula, asamnya minta ampun. Nah hal-hal yang seperti ini tidak akan menjadikan kita bermanfaat untuk banyak orang, kan begitu. Saya sampai hari ini terus harus belajar supaya jangan sampai berulat. Apa ulat yang paling mengerikan di dalam dunia kita dalam mengikut Tuhan ini? Ulat itu salah satu adalah akar pahit. Sakit hati sama saudara, terus menyimpan sakit hati. Saya masih ingat dulu ketika dengan adik-adik saya ya, ibu gembala tahu, mereka melakukan banyak hal, manuver begitu ya. Dan saya rasanya mau marah. Tapi harus diingat, yang berohani itu siapa? Yang berohani itu saya. Kalau saya sudah di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Sayalah yang harus kasih contoh. Sayalah yang harus untuk siap mengalah. Bukan egonya. Tapi sudah berulang kali dilakukannya Pak. Mungkin kita bilang, berulang kali ini begini. Jangan kau lihat berulang kali. Karena Yesus pun mengajarkan, berapa kali kita mengampuni? Petrus bertanya, Guru, berapa kali kita mengampuni? 7 kali? Cukup kan Guru? 7 kali? Yesus bilang 70 kali 7 kali. Apa maksudnya 70 kali 7 kali? Itu artinya dalam satu hari itu tidak mungkin engkau tidak mengampuni. Harus mengampuni seberapapun besarnya kesalahannya. Baru besok ampuni lagi. Ya begitu memang. Tapi kita sulit kadang-kadang, saya harus akui. Dan itu bisa jadi ulat dalam hati, menggerogoti kita, jadi racun yang akan menghamiri iman sejati kita. Percayalah. Dan saya ngalamin itu dulunya. Sampai saya akhirnya hanya berkata, kuserahkan semua padamu Tuhan. Kuserahkan semua adik-adikku. Kudoakan mereka satu persatu biar Tuhan berkati mereka. Kadang-kadang kan kita nggak begitu kan. Kita bisa doanya kan beda. Ya Tuhan, kau tahu berapa banyak dia mengecewakanku. Maka kau lihat apa yang dilakukannya Tuhan. Salibkan dia Tuhan. Kan gitu doa kita kan begitu. Atau mungkin tangan kita ke sana. Ya Tuhan, kau tahu apa yang dilakukannya ya Tuhan. Sakitnya tuh di sini Tuhan. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan ampuni dosanya dan berkati hidupku. Nah
kalau berkat sama dia. So bertobat ke sana, berkat sama dia. Begitu terus. Saudara-saudara, itu jadi ulat. Dan akhirnya buah yang kita tampilkan pun, karena Alkitab bilang kan, semua kan bermula dari hati, betul kan? Semua dari hati. Amarah, kebencian, dendam, perbuatan-perbuatan sia-sia semua dari hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu terjemahan LAI. Terjemahan yang lain, terjemahan sehari-hari, dibilang jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang akan menentukan langkah hidupmu. Nah, itu bahasa yang lain, terjemahan bahasa sehari-hari. Jadi rupanya bagaimana kita ke depan ditentukan oleh ini, hati ini. Dan dari hati inilah akan menghasilkan buahnya. Buah kita itu asamkah, berulatkah? Saudara-saudara, buah adalah indikator penting bagi kita orang percaya. Perbuatan-perbuatan baik kita, buah itu adalah cerminan iman sejati kita. Cerminan iman sejati. Mungkin kita bilang begini, enggak, udahlah, ini saudara pun, keluarga pun, mungkin orang tua kah atau apa, udahlah itu. Saudara-saudara, mengampuni itu wajib hukumnya. Tapi mungkin mempercayai lagi seperti dulu, mungkin kita perlu waktu. Ya, Anda ditipunya, dibohongnya berulang kali. Ya, Anda tetap mengampuninya, tapi mempercayai dia lah selanjutnya butuh waktu. Prosesnya ada memang. Tapi apa buktinya kita sudah mengampuni? Ketika diingatkan. Apakah orang lain yang mengingatkan? Apakah saudara mengingatkan? Apakah setan mengingatkan? Kita tidak sakit hati lagi. Itu buktinya. Iya. Lupakah apa yang dilakukannya? Enggak mungkin. Apakah kita mengampuni? Ya. Melupakan? Sulit. Tidak mungkin bisa dilupakan memang. Tapi kita perlu membebaskan diri kita dari ulat-ulat itu semuanya dalam diri kita. Katakan amin. Barang siapa di sini yang ada saja mungkin ya, teman, adik, abang, kakak kita, saudara, marilah kita lepaskan pengampunan kita. Karena itu akan menghasilkan buah dalam diri kita. Dan yang menarik dari ayat ini, di ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah. Rupa-rupanya orang tadi yang sudah melakukan mukjizat, bernubuat, apa semua, Tuhan bilang aku nggak kenal itu manusia. Masa Tuhan tidak kenal orang itu? Kata mengenal di sini bukannya Tuhan tidak kenal masing-masing kita, tapi kata mengenal di sini berbicara sebuah hubungan yang kita lakukan. Jadi mengenal Tuhan melalui hubungan. Hubungan itu apa? Hubungan melalui doa kita, perenungan firman Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan lebih lagi dan terus dan terus dan terus dan terus. Sehingga iman yang sejati lahir dari sebuah hubungan yang dengan Tuhan, dan akhirnya buahnya dari iman sejati itu kita belajar taat pada Tuhan, dan ketaatan itulah buah-buah yang dihasilkan dan orang melihat sesuatu yang berbeda dari kita. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya, amin. Berjiwa besarlah kita. Apalagi kita sudah sebagai anak Tuhan ya. Berjiwa besar. Artinya kalaupun mungkin kita disalah-salahkan, disalah mengerti, padahal tidak sebenarnya ada salah kita. Berjiwa besar Anda untuk menerima, ya.
Dia yang dipuja-puji, Anda yang mungkin salahin terus, enggak apa-apa. Berjiwa besar. Kita berkata, Tuhan Maha Tahu. Tenangkan diri. Dan itu saya lakukan, saudara-saudaraku. Saya beritahu, tidak gampang memang. Ibu gembala tahu persis, tidak gampang. Tapi karena itu kebenaran. Hasilnya, saya menemukan dari pertemanan kami dengan teman-teman, dan saya menemui mereka di berbagai tempat. Ketika 18 hari kami di luar Nias, saya menemukan orang yang dulunya di usia seperti kami dulu, memulai di mana kami kuliah, lalu kami tamat, lalu bekerja. Di usia-usia itu mereka mengenal Tuhan. Ternyata nasib di umur seusianya kami 50 tahun kurang lebih beda. Saya dengan istri bilang, iya beda. Dari situ apa yang saya simpulkan? Saya simpulkan satu hal, bahwa yang membuat dirinya meningkat waktu kami bertemu dengan mereka adalah mereka yang sudah melepaskan semua pengampunan masa lalunya. Dia menang atas masa lalunya itu, dan dia mengerjakan pekerjaan iman di dalam dirinya. Dia dinamis terus bertumbuh. Dia lakukan tetap perbuatan-perbuatan yang benar. Hasilnya di usia 50, saya menemukan banyak di antara mereka yang wah luar biasa. Tapi ada yang kami temukan, wah ini kawan ini kacau ini. Mengapa kacau? Kalau dilakukan pengamatan di masa lampau juga dulu bagaimana? Ternyata jalan hidupnya tidak menjalankan kehidupannya sesuai dengan kebenaran. Halo, jadi oleh karena itu saya katakan kepada saudara hari ini, tidak ada ruginya kalau kau berjalan di dalam jalan kebenaran. Tidak ada ruginya, percayalah. Nanti kau akan lihat buah hasilnya, nanti bukan sekarang. Saudaramu menghantam kau, ampuni saja dan tetap berlaku baik. Ada hasilnya nanti, bukan sekarang. Mungkin hari ini tidak kau lihat hasilnya, misalnya uangmu tambah banyak. Tidak. Tapi Tuhan tolong anak-anakmu. Itu hasilnya, itu buahnya. Makanya kalau saya lihat ada ibu-ibu yang tetap di dalam Tuhan. Walaupun suaminya itu kadang-kadang tulalit, entah kemana-mana, kacau-kacau, tapi istri berjalan setia sama Tuhan. Dia masih bisa menjadi tonggak, menjadi tiang dalam rumah tangga. Perhatikanlah kehidupan selanjutnya. Dan saya suka mengamati. Saya dengan istri suka kali mengamati, suka kali kami menilai begitu ya. Bagaimana di masa lampau orang ini, bagaimana setelah dia bertobat, apa yang dilakukannya, melihat hasilnya, bagaimana sekarang. Saya beritahu, firman ini tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Saya beritahu, nggak ada bohong di sini. Dia akan bekerja sesuai dengan firman ini. Tuhan akan melakukan bagiannya sesuai dengan kebenaran. Jadi saudara dan saya, tetaplah engkau setia. Kerjakan. Buah-buah kebenaranmu akan kelihatan. Biarkan. Ada orang-orang yang mencibir saya. Saya tahu bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Enggak perlu kita ribut. Biarin saja. Berjiwa besar saja. Dijelek-jelekkan supaya dia yang di atas, enggak ada masalah. Biarin saja. Urusan sama Tuhan itu. Biarin saja. Bagian Anda apa? Tetaplah engkau berbuah. Biar orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapakmu yang di sorga. Bukan memuliakan dirimu atau diriku. Percayalah. Di dalam Yohanes pasal 15, waktu kita masih ada ya. Menarik sekali kalau kita membaca lagi tentang berbuah ini, saudara-saudara.
Mari buka Alkitab saudara, Yohanes pasal 15. Ayat yang pertama saya baca dan ayat yang kedua. Ini ada beberapa hal-hal penting yang bisa kita dapatkan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, perhatikan, yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang supaya berbuah ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi yang tidak berbuah dipotongnya, yang berbuah dibersihkannya. Jadi kalau Anda bilang saya sudah berbuah, good, bagus, Anda mulai bertumbuh ya. Tapi dibersihkan Tuhan lagi kita supaya lebih banyak lagi berbuah. Bukan cukup 1, 2, 3, tapi Tuhan banyak berbuah. Kata berbuah memang di dalam Alkitab dicek ada kurang lebih 60 kali kata berbuah itu ada di dalam Alkitab kita. 60 kali. Dan di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua ini, dipotongnya, dibersihkannya, itu apa maksudnya? Itulah disebut proses pemurnian. Dibersihkannya itu dimurnikan melalui apa? Melalui kesusahan, penderitaan, ada teguran, ada cobaan, ada ejekan, ada hinaan dari orang. Itu artinya Tuhan sedang memurnikan kita. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup saya sendiri melihat hal ini. Dan saya menjalani terus mengamati banyak orang-orang saya lihat. Ada saya menemukan orang yang dulunya itu banyak uangnya, terhormat, punya jabatan, tapi tidak di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Memang tidak saat itu, 20 tahun kemudian baru kelihatan hancur. Ada orang yang punya usaha lalu mulai mencari jampi-jampi, gelemu-gelemu supaya laku usahanya pakai pelaris. Kaya, yes, kaya dalam tempo 1-2 tahun, banyak hartanya. Tapi saya beritahu, apakah kita iri? Enggak perlu. Kenapa? Pada akhirnya pembuktian akan datang. Firman ini tidak pernah bohong. Akhirnya apa yang terjadi? 20 tahun kemudian hancur semuanya, habis. Saudara-saudara, disitulah yang semakin hari saya dengan istri semakin mempercayai perjalanan hidup ini memang harus betul-betul bersandar pada Tuhan saja. Bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya uang, bukan, saudara-saudara. Saya lanjut ayat yang kita lompat saja ya. Ayat yang ke-7 dalam Yohanes 15 karena waktu kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, luar biasa bukan? Ya. Tapi ayat 5-nya sebelum di situ kita jangan lihat gini, wah luar biasa, minta apa saja. Tapi ayat 5-nya penting jadi pegangan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah, mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Akulah dan kamulah, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waduh, di luar Tuhan gak bisa buat apa-apa. Di luar kamu. Nah, dalam bahasa Yunani, saya kutip bahasa Yunani kata buah
itu namanya karpos. Dalam bahasa Yunaninya disebut karpos. Karpos itu berarti apa? Karpos adalah buah yang dihasilkan dari kemitraan atau relasi kita dengan Kristus. Jadi berbuah itu, jadi Anda dan saya bisa berbuah kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Makanya tadi dalam kitab Matius 7 tadi bilang begitu kan? Nyala, aku gak mengenal engkau karena gak ada hubungan. Berbuah sesungguhnya buah yang benar, yang sejati, datang dari imannya yang sejati, itu karena dia punya hubungan dengan Kristus. Makanya dikatakannya orang percaya itu ranting dan pokok anggur itu Kristus. Sama seperti ranting melekat, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ranting, pohon pada rantingnya, ranting itu akan melekat. Begitu rantingnya lepas, tidak bisa apa-apa. Nanti itu jadi bahan kayu api saja. Jadi sekali lagi, buah lahir dari ketergantungan kita pada Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Dari ketergantungan itu maksudnya apa? Melalui kita percaya di dalam Tuhan, dalam doa-doa kita, yakin akan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita, belajar kita untuk taat pada kebenaran. Wah, luar biasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan hari-hari ini ya? Seberapa dalamkah hubungan Anda dengan Tuhan? Bagaimana kita berdoa sebenarnya? Yesus mengajarkan kita berdoa. Kita cuma suka pakai doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama. Nggak salah, bagus. Tapi Anda tahu maksud Yesus ketika engkau berdoa itu? Di dalam Matius pasal 5 dikatakan, kalau engkau berdoa, apa kata Tuhan diajarkannya? Masuklah ke dalam kamarmu, lalu apa? Tutuplah pintu, lalu apa? Berdoalah kau kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi itu. Bapamu di tempat tersembunyi akan mendengarkannya. Dalam Matius pasal 6 dituliskan tentang hal berdoa, luar biasa. Kalau kau berdoa masuk dalam kamarmu, itu artinya keintiman. Suami istri berbicara keintiman akan masuk dalam kamarnya. Ada sebuah hubungan yang intim. Itu sebabnya berdoa, masuk dalam kamarmu. Mulailah kau bangun hubungan yang intim dengannya. Jangan cuma doamu itu doa yang sering saya sebut sebagai doa melapor saja. Bapa kami yang surga, ini kami begini-begini Bapak, maka ini tolong Bapak begini-begini, bantu kami, berkati begini, amin. Nah itu kau hanya melaporkan saja kondisi hidup dan apa permintaan. Enggak, coba kau nikmati dia dan kau bisa merasakan dia ada di dalammu, melekat dia di dalammu. Wih, luar biasa saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya betul, ketika Anda benar-benar melakukan itu, wish, dahsyat saudara-saudaraku. Tuhan bisa berbicara banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Ingat ya, Allah kita itu hidup, katakan amin. Dia bisa bicara karena dia hidup, katakan amin. Kalau dia hidup, dia bisa berbicara dalam hati saudara. Dia bisa menyatakan sesuatu yang penting buat hidup saudara. Jangan ikuti pola dunia ini. Jangan ikuti. Dunia ini ditawarkan yang aneh-aneh dan aduh sekarang itu banyak, bingung saya. Banyak kali orang-orang bicara di iklan di media sosial semuanya yang akhirnya kita masukkan dalam pikiran. Jangan.
Contoh ini. Saya tanya pada saudara, apa bagi Anda kalau dibilang wanita yang cantik? Apa? Indikatornya apa buat saudara? Dibilang wanita yang cantik, apa indikatornya? Anda yang wanita, apa biasanya kalau dibilang wanita yang cantik? Saya percaya dunianya sudah masuk. Apa itu? Yang pertama, rambutnya harus lurus. Betul kan? Yang kedua, glowing. Oke? Semuanya pokoknya glowing lah. Makanya enggak heran ya dia akan berupaya bagaimana supaya glowing. Selanjutnya, langsing. Kan begitu kan? Maka banyaklah ibu-ibu di GKB mulai ketakutan tidak dianggap lagi wanita cantik. Mulailah dia bertindak dengan cepat. Maka nggak heran dia tiap minggu memanaskan rambutnya. Biaya nggak itu? Biaya. Mulailah dia beli lagi pertama dulu pelembab, pengangkat sel-sel kulit mati, waterproof. Lalu kemudian ada bedak anti gores. Mahal nggak itu? Mahal. Yang penting pokoknya putih di sini. Mau leher ke bawah hitam terserah, pokoknya ini putih. Ngerti saudara-saudara maksud saya? Hah? Kenapa? Karena dalam benak pikirannya cantik itu begitu. Dengar, semakin kau tak bisa menerima dirimu apa adanya, semakin mahal biaya hidupmu. Camkan yang ku bilang ini. Kau pasti stres. Kenapa begitu? Udah pola dunia masuk padamu. Dan gak ketinggalan pula lah bapak-bapak pula. Apa ciri-ciri bapak yang maco itu apa? Yang berwibawa itu apa? Oh, gagah, berotot, six-pack. Iya kan? Dulu masih muda itu six-pack. Sekarang yang six-packnya menyatu jadi one-pack. Bayangin sudah. Mulailah stres bapak-bapak. Akhirnya dia pun mulai meminum vitamin apa semua, kerating daeng, pil kita, M150, apa semua dicampur semua dengan Fanta, Coca-Cola, pokoknya supaya keren. Akhirnya dia minum, ternyata nggak tahan jantungnya, mati. Betapa mahalnya biaya longor itu, saudara. Kalau orang Medan bilang longor, tahu longor kan? Longor itu di atas bodoh itu, ngerti nggak saudara-saudara? Dan menjurus tolol. Mahal. Semua orang kalau sudah mulai ketakutan tentang dirinya, nggak bisa terima, stres dia. Makanya makin banyak biaya hidupnya. Saudara-saudara, bukan itu bicara berbuah tampilan, amin ya. Bukan itu. Bukan berapa banyak uang yang kau miliki, tapi berapa banyak yang sudah kau beri. Oh, itu keren itu. Berapa banyak, bukan berapa banyak hartamu, tapi berapa banyak engkau sudah jadi berkat buat banyak orang. Dan waktu engkau mau menjadi berkat, dalam Yohanes 15 tadi dikatakan, dalam hal inilah ayat yang ke-8, Bapakku dipermuliakan jika kau berbuah banyak. Jadi berbuah banyak itu kenapa? Karena kau memang tahu dalam dirimu apa yang aku punya bisa menjadi berkat buat banyak orang, tetapi bukan untuk kemuliaanku, tapi Bapa dipermuliakan. Amin. Dalam Alkitab Kisah Para Rasul ada sebuah kejadian yang menjadi catatan penting untuk kita. Apa itu? Kejadian tentang Ananias dan Safira.
Seorang jemaat Tuhan bernama Barnabas. Dia membawa hasil penjualan, dia punya ladang miliknya. Lalu dia serahkan di bawah kaki rasul. Lalu dia bilang, Pak Petrus, aku sudah jual bagianku, ladangku, ini semuanya. Silakan Pak Petrus atur. Petrus pun menerima dan mulai membagikannya kepada orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu. Dan didengarlah oleh Ananias Sapira. Mungkin yang menerima itu bersuka cita dan membawa nama Barnabas. Terima kasih Pak Barnabas, kami sudah diberkati, kami kesusahan, kami sudah ditolong. Yang sana lagi, terima kasih Pak Barnabas, terima kasih Om, katanya dari sini. Ananias dan Sapira pun tidak mau ketinggalan. Dia pun menjual ladang miliknya. Lalu dia bawa hasil itu. Tapi otak kotor ada dalam dirinya. Apa itu? Setengahnya dari hasil itu dia simpan di rumahnya, setengahnya dia taruh, dia bawa ke kaki rasul. Dia bilang, Pak Petrus, kami pun menjual ladang kami, inilah hasilnya. Petrus bilang, inikah semua hasil penjualan ladangmu itu? Iya Pak Petrus, kata si Ananias. Perhatikan baik-baik. Begitu orang berbuah dilihat supaya benar-benar bisa dinikmati orang, kan bermanfaat ya kan? Tapi dia mencuri kemuliaan dari Tuhan supaya namanya yang muncul. Dan dia tipu, dia bilang semuanya ini hasilnya, padahal setengah. Sebagian. Apa yang terjadi? Petrus bilang, benarkah ini semua hasil penjualan ladangmu itu? Iya Pak Petrus. Petrus bilang apa? Seandainya tak kau jual ladang itu, tetapnya menjadi milikmu, nggak ada masalah, nggak ada dosamu. Tapi karena kau bilang ini semua, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Begitu dia bilang, mengapa kau mendustai Roh? Blek, mati langsung Ananias. Itu lama saya renungkan, lama dulu itu saya renungkan kisah Rasul itu tentang itu. Kok bisa ya? Hanya ngomong begitu, kok langsung mati gitu? Kenapa ya? Baru saya mengerti ayat ini. Apa itu? Dalam hal inilah katanya tadi, Bapakku dipermuliakan. Jadi buah yang kita hasilkan bukan supaya kita yang dipermuliakan, Bapa yang harus dipermuliakan. Amin saudara-saudara. Ananias mencoba mencuri kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan. Karena dia ingin namanya juga disebut-sebut dalam jemaat gereja mula-mula waktu itu. Karena Barnabas sudah memberikan. Barnabas kenapa tidak mati? Karena dia tulus. Karena dia memang memberikannya itu bukan untuk dirinya, untuk kemuliaan Bapa. Dan Anda tahu Barnabas adalah salah satu rasul lagi yang menjadi teman Paulus di kemudian hari. Dan dipakai Tuhan menolong Paulus pada waktu itu. Dan juga dia menolong Markus kemenakannya. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, Ananias blek mati. Lalu dipanggil orang-orang muda, kuburkan. Begitu dikuburkan, datanglah Sapira istrinya. Pak Petrus, tadi suamiku kemari kah? Iya. Datang bertanya, iya suamimu kemari tadi. Lalu Petrus bertanya lagi, benarkah segini hasil penjualan ladangmu itu? Semuanya. Benar Pak Petrus, itu memang sudah kami jual. Berarti suami istri ini gila hormat, gila yang namanya kemuliaan diri. Petrus pun bilang, lihat
orang yang menguburkan suamimu baru datang, maka engkau juga mendustai Roh Kudus. Bak! Mati lagi. Orang muda tadi baru menguburkan datang, dilihat ya, dibawa lagi, digotong lagi mayatnya, dibawa keluar. Saat itu semua jemaat di gereja mula-mula pada saat itu hidup dalam takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Mereka tidak berani untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka semua sungguh-sungguh, mereka memberi dengan sungguh. Makanya di dalam gereja mula-mula itu penuh dengan kuasa Tuhan. Rasul-rasul meletakkan tangan orang sakitnya sembuh. Petrus itu berjalan lewat saja, dengar bayangannya saja sembuh. Paulus dengan meletakkan sapu tangan, sapu tangan ini, sapu tangan. Lalu ada orang, Pak Paulus, sakit kami di sana bagaimana? Paulusnya nggak bisa ke sana. Dibilangnya, ini sapu tangan, bawa sana. Ditaruh di atas kepala orang sapu tangan, sembuh orang itu. Mengapa itu begitu luar biasa? Jawabannya, karena tidak ada satupun yang berani mencuri kemuliaan Tuhan. Beda dengan gereja sekarang. Baru sedikit memberi sudah merasa paling hebat, paling berjasa. Baru sedikit mengerjakan sudah butuh dihargai, sudah butuh dipuja-puji. Dengar ya, tersiksa hidupmu loh kalau kau butuh selalu dipuja-puji orang. Tersiksa. Mati berharap-harap kau nanti. Nanti kau maunya dipuji orang itulah saya. Dia pun butuh pujian. Stres kau menunggu-nunggu dipuji-puji orang. Puji saja Tuhan kita yang luar biasa, karena hanya Dia yang layak dipuji. Katakan amin. Kalau engkau direndahkan orang, gak usah kau stres sekali. Apalagi di sini yang punya saudara-saudara seperti saya, anak paling besar. Harusnya semuanya melalui saya, bukan? Iya dong. Saya bisa bilang, kenapa kalian putuskan tidak tahu saya? Bisa. Tapi mereka putuskan tanpa sepengetahuan. Saya cuma tersenyum. Tidak apa-apa. Semua tetap adalah adik-adik saya. Dan sampai hari ini kalau saya ke Medan semua, begitu kuucapkan A, semua akan tenang. Iya bang. B, iya bang. Kakaknya ya, ibu gembala bilang, jangan gitu kalian, sama istri-istri mereka. Iya kak. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bisa hormat? Jawabannya bukan karena kehormatan itu yang dikejar, tapi karena apa? Karena kita hanya mau mempermuliakan Bapa di sorga. Maka ketika kita memang mau mempermuliakan Bapa di sorga, wibawa roh itu turun atas kita. Dengar semua yang hari ini punya saudara-saudara, siapapun orangnya. Saya berpuluh tahun, ibu gembala tahu, berpuluh tahun, bukan 1-2 tahun. Tapi apakah saya ngamuk? Apakah saya marah dengan semua keadaan? Tidak. Dulu orang tua juga tidak terlalu berkata bahwa sepertinya saya ini kan pendeta apalah, kurang begitu ya. Tapi apakah saya marah? Enggak. Barulah 2 tahun yang lalu pengakuan langsung dari orang tua bilang, dikumpulkannya kami semua. Saya nggak perlu berharap sebuah pengagungan. Baru disitulah mama saya bilang, dengarkan kalian semua. Saya ada di sampingnya, ibu gembala ada di samping sebelahnya. Dengarkan kalian semua. Ku bilang sama kalian semua mulai hari ini. Dia pegang pundak saya. Ini pengganti bapak kalian. Dengarkan abangmu ini. Baru 2 tahun yang lalu. Bayangin umurku 2 tahun yang lalu 51 tahun. Baru di situ ku peroleh. Apakah saya ngamuk sekian puluh tahun menunggu itu? Permuliakan sajalah Bapamu yang di sorga. Urusan selebihnya urusan Tuhan. Amin. Semua kita yang ada di sini. Siapa yang punya adik atau abang atau kakak yang kacau-kacau hidupnya, yang menganggap kau tidak berharga, mungkin kau dianggap tidak ada apa-apanya, aku beritahu padamu, tidak perlu kau cari-cari dan gila hormat. Tidak perlu kau berharap kau dihargai.
muliakan saja Bapamu di sorga. Kalau kau melakukannya, ayat itu bilang, waktu engkau berdoa, lihat tadi, mintalah apa saja yang kau kendaki. Itu bukan berarti minta mobil dikasih, minta istri baru dikasih, minta lagi rumah baru, bukan itu. Mintalah apa saja yang kau kendaki, kau menerimanya. Tujuan engkau berdoa meminta, Tuhan memberi itu tetap cuma satu tujuannya. Yang pertama, Bapa di surga dipermuliakan, dan yang kedua itu untuk berbuah banyak. Jadi kalau kau berdoa hari ini untuk mobil, oke. Tapi pertanyaannya, tujuanmu apa? Oh, supaya dilihat orang, Pak. Kalau di dunia ini ada kawan saya, kawan SMA kemarin makan, beritahu, saya tahu hidupnya pun sudah kacau-kacau, susah. Karena dulu dia seorang, saya nggak usah ceritakan, teman baik, jabatannya sudah tinggi di Kejaksaan Agung, hancur. Tapi dia bilang sama saya, Silih, dia pakai bahasa Karo, Silih, sudah aku beli mobilku yang baru keluar dari toko, biar tahu orang semuanya. Walaupun aku sudah kacau, udah jatuh, masih bisa aku beli mobil. Ku bilang dalam hatiku, untuk apalah itu? Supaya dilihat orang, supaya dianggap orang. Saya cuma ketawa. Saya cuma bilang, kuliah di mana anakmu nanti? Dia bilang, itulah yang belum tahu aku, Silih. Tak cemana pun nanti dananya ini. Entah cemana pun dananya, tapi mobil bisa dibeli. Ada bileng-bilengnya menurut saya. Heng. Tapi mobil baru buka peti bisa. Saudara-saudara, cara berpikirnya sudah cara berpikir dunia. Kenapa? Karena dia butuh dipermuliakan, bukan Bapa dipermuliakan. Halo, perjalanan kami 18 hari, kami menemukan banyak orang-orang yang luar biasa. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan, banyak sekali kami lihat. Mereka diberkati Tuhan, mereka tetap di dalam Tuhan, dan kami sangat berbahagia sekali. Ada yang berkata, kapan kita bertemu lagi ya Bang? Ada yang bilang, kalau ada lagi nanti kita harus ketemu Bang, kita harus ketemu. Ada teman-teman daripada sahabat Ibu Gembala punya teman-teman, mereka kumpul, kami diajak. Bayangin, kami konseling satu persatu keluarga, disediakan kamar, dipasang AC, saya dengan Ibu Gembala, mereka masuk satu persatu keluarga, didoakan, mereka nangis. Kalau dari sudut finansial uang nggak ada yang kurang, cukup semua, berlebih. Tapi begitu kita ngomong apa adanya, mereka cerita betapa banyaknya kekacauan hidup. Saudara-saudaraku, berbanggalah Anda kalau hari ini hidup Anda tidak kacau. Amin, saudaraku. Berbanggalah Anda pada Tuhan yang besar. Berbanggalah Anda punya Allah yang hidup. Berbanggalah Anda punya Allah yang luar biasa. Itulah kebanggaan kita. Hamba Tuhan seperti kami, seperti saya, selalu diajarkan, berbanggalah kepada Tuhan yang kau sembah, bukan kau berbangga pada dunia ini. Kami harus berkata bangga pada Tuhan yang luar biasa, yang akan senantiasa menolong walaupun sukar sekalipun, walaupun sulit sekalipun. Tapi percaya bahwa Tuhan pasti menjawab ketika itu untuk kemuliaan Bapa, dan ketika itu untuk memperbanyak buah yang kita hasilkan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kau mau beli mobil, belilah. Jangan kau takut, nanti kau hakimi pula, lalu kau bilang sudah berbuah banyak kau. Jangan. Kau belilah, nggak ada masalah itu. Jangan jadi gara-gara ini kau tidak berani lagi membeli rumah, belilah. Tapi maksudku begini, kalau kau beli rumah, kau ada di rumahmu yang baru, apa yang saya mau katakan? Pertanyaannya, cek dalam diri hatimu, pikiranmu, ini untuk kemuliaan kau, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kau bilang untuk kemuliaan Bapa, puji Tuhan. Dan poin yang kedua, lalu rumah ini bagaimana caranya supaya kau berbuah banyak? Bukalah persekutuan di rumahmu, undanglah tetangga-tetangga kiri kananmu,
Ajak mereka, ayo kita komsel, ayo kita kebaktian yuk, haleluya, yuk. Nah kau berbuah banyak. Buat apa rumahmu berlantai 3? Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Untuk apa ya kalau kau begitu banyak? Hanya siapa? Hanya engkau dengan suami dan 2 anakmu yang tidur di situ. Ya Tuhan, terlalu. Undanglah orang lain, bikinlah kebaktian, doalah bersama. Nah Anda sudah berbuah banyak. Amin saudara-saudara. Siapa di sini yang rencana mau beli rumah? Halo, jangan takut gara-gara khotbahku ini. Harusnya kau bilang yes, aku beli 3. Kenapa? 3 kali 15 orang di dalam itu berbuah banyak lagi aku. Belilah. Beli. Tapi jangan sampai kau lupa perpuluhanmu. Itu maksud saya saudara-saudaraku, ngerti? Kau beli banyak rumahmu tapi persepuluhan untuk Tuhan lupa. Coba mulai pikirkan. Karena kita memang harus berbuah banyak. Dan saya berharap betul kita tahun-tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita lihat gereja ini juga akan terus bertumbuh dinamis, tidak berhenti. Amin saudara-saudaraku. Kita akan terus. Setiap orang akan mulai membeli barang-barang mewahnya. Gak apa-apa. Pak, ada rencana saya Pak, tahun depan kami mau pasang itu Pak. Di rumah kami ini Pak ada pasang AC maunya 5. Puji Tuhan. Tapi aku cuma mengingatkanmu, plafon gereja ini belum selesai. Ini maksud saya. Coba bilang kiri kanannya, plafon gereja belum selesai. Coba bilang dulu kiri kanannya dulu. Nah jadi kau mikirkan yang mana duluan. Nah kau pikirkanlah itu. Ada yang ketawa-ketawa, dia mulai mikir, Bapak ini memang aku lupa janji iman. Bikin kalau kau lupa, nggak ada masalah itu. Masih ada waktu. Tanya panitia, masih ada waktu, masih bisa. Anda coba mulai berpikir gitu loh. Iya ya, bagaimana saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Mari kita hari ini bersama-sama berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang berdoa pada Tuhan. Mari kita bawa diri kita. Haleluya.